menarik dan sangat luar biasa, yaitu perihal kontribusi BMTNU terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, tentunya pemirsa di rumah pastinya bertanya-tanya, apa itu BMT dan seperti apa sistem yang terdapat di dalamnya. Nah, pemirsa, hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu dengan Bapak Abdul Halim, ahli media pariwisata. Dan Bapak Halim ini merupakan asli Banyuates Sampang. Track record beliau pernah menjadi front office di Core Hotel Yogyakarta 2019 sampai 2020. Selanjutnya Neodit Royal Trawas NKTJS 2020 hingga 2022, dan profesi saat ini beliau menjadi Kepala Cabang BMTNU Jawa Timur Kecamatan Tanjung Bumi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Halim, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya bagaimana, Alhamdulillah lancar? sampai hari ini lancar. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kelancaran hingga akhir. Iya Pak, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini sangat menarik, yaitu perihal kontribusi BMT terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mungkin Bapak bisa memberikan atau disinggung sedikit perihal BMTNU ini, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya host STV Mbak Halimatus Sadia. Dan tak lupa yang saya hormati kepada pengasuh atau pimpinan pondok pesantren, yaitu Kiai Haji Jainal Arifin. Dan tak lupa pula semoga selalu semangat dan setia penonton STV dimanapun Anda berada. Baik, dalam kesempatan sore hari ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa materi. Salah satunya yang pertama terkait tentang kontribusi BMT terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelum kita menuju ke materi tersebut, saya ingin menjelaskan apa itu BMT. Apa sistem yang ada di dalam BMT tersebut. BMT itu singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil. Secara harfiah, Baitul Mal wa Tamwil itu ada dua suku kata, yang mana Baitul Mal itu secara harfiah artinya rumah harta. Yang dimaksud rumah harta ini adalah sebagai tempat atau wadah penghimpunan zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun hibah, yang mana akan disalurkan kembali kepada masyarakat fakir miskin atau yang lebih membutuhkan. Dan Baitul Tamwil itu tempat pengembangan harta. Jadi uang yang berada di dalam BMT tersebut atau suatu lembaga itu tidak hanya ditampung, tapi dikembangkan dalam berbentuk berbagai kegiatan seperti pembiayaan, istilah saat ini pinjaman yang berbasis dengan syariah Islam. Itu yang dimaksud BMT. Dan adapun BMT ini bukan berdiri baru-baru ini, justru sebelum dari zaman Nabi Muhammad saja sudah ada. Cuman yang dari Nabi Muhammad itu yang berdiri yaitu adalah Baitul Malnya saja. Jadi sisa-sisa hasil peperangan atau pendapatan dari masyarakat, dari umat-umat terdahulu itu dikumpulkan jadi satu dan diserahkan kepada fakir miskin atau yang seharusnya atau sepatutnya mendapatkannya. Dan seiring berkembangnya zaman, dari waktu ke waktu, ke zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Nabi, itu ditambahkan Baitul Tamwil. Jadi selain wadah sebagai penampungan untuk sosial, juga penampungan untuk ekonomi. Jadi berjalannya lembaga bukan hanya untuk sosial, tapi untuk lembaga keuangan juga.
Selain karena lembaga keuangan yang ditampung ini masalahnya dari masyarakat yang tidak bisa mengelola keuangan secara mandiri. Oke. Itu secara arti globalnya seperti itu untuk BMT. Dan sistematisnya untuk BMT itu selain sosial juga diperankan lembaga keuangan. Dari tidak hanya semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi atau yang lainnya seperti itu. Jadi bagi yang ingin menabung, ingin di wadah tempat BMT itu ada tempat menabung, entah itu tabungan yang untuk dikembangkan ke usaha yang lain atau ada penghimpunan zakat wakaf atau yang lainnya untuk ke warga yang membutuhkan atau fakir miskin seperti itu. Oke, jadi memang dalam BMT ini juga untuk bermanfaat untuk masyarakat ya Pak ya? Sebetulnya. Iya, kemudian kalau kata Bapak tadi perihal BMT sudah ada pada zaman dahulu alias zaman Nabi Muhammad. Kalau di lingkungan kita sendiri, misalnya BMT itu mulai ada di Indonesia sejak tahun berapa? Dan kalau di Tanjung Bumi itu mulai dari tahun berapa kira-kira prosesnya? Kalau BMT sendiri masuk ke Tanjung Bumi kurang lebih masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 1984 ya. Oke. Itu kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk di Tanjung Bumi sendiri, BMT itu sebelum BMT yang saya tempat kerja sekarang itu sudah ada beberapa BMT. Itu untuk BMT saya sendiri itu pun baru 1 tahun kemarin, tanggal 19 Desember 2022. Di Tanjung Bumi itu banyak sekali BMT, padahal bank konvensional pun ada. Oh iya. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali berarti kepada masyarakat dengan adanya BMT di daerah tersebut, terkhusus di Tanjung Bumi. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwasannya pentingnya BMT di dalam hadirnya di tengah masyarakat itu sangat membantu sekali. Karena BMT tersebut itu segmentasinya atau pasar yang target sasaran utamanya itu adalah pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat yang penghasilannya menengah ke Ke bawah. bawah. Oke. Jadi dari sulitnya dulu masyarakat kecil, masyarakat UMKM, pengusaha kecil, sulitnya mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti bank konvensional atau yang lainnya, itu yang membuat harus hadirnya BMT terhadap daerah yang mana masyarakat sangat membutuhkan itu. Seperti itu. Jadi memang BMT itu ditargetkan kepada mereka atau masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah ya Pak ya. Sehingga dengan adanya BMT itu malah membantu masyarakat. Dan Bapak mohon maaf kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami, tetap di STV Cermin Kaum Santri.
ngabuburit di Kampung Santri. Iya Pak Halim, kita tadi sudah membahas perihal sejarah BMT, lebih tepatnya seperti itu. Dan setelah ini kita akan membahas perihal manfaatnya BMT atau kontribusi BMT untuk ekonomi masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan, disilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang sudah disampaikan Mbak Halimatus Sadiah. Apa itu manfaat BMT terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat? Tentunya yang pertama ini sangat membantu sekali. Yang pertama terhadap tingkat pendapatan ekonomi menengah ke bawah, Oke. pengusaha kecil, UMKM, masyarakat setempat. Yang mana yang kita telah ketahui mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah pedagang kecil, petani, pedagang toko, pedagang kaki lima, yang mana ketika membutuhkan modal atau pendanaan seperti pinjaman itu sangat kurang di lembaga keuangan formal. Ya seperti bank konvensional atau lembaga keuangan yang lainnya. Makanya dari pihak BMT masyarakat itu sangat membantu. Yang dari segi untuk pendekatan secara emosional itu ada, terus tingkat perkembangan perekonomian masyarakat juga ada. Jadi BMT itu selain bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang informal, tapi efeknya itu sangat besar terhadap masyarakat setempat. Contohnya seperti tabungan. Tabungan di sini di mana apabila masyarakat atau pedagang pasar-pasar itu hanya bisa menabung 2.000, 5.000, tidak bisa dengan menabung dengan nominal yang banyak. Dan hadirnya BMT ini itu bisa merangkul bahwasanya nabung 2.000, 5.000 itu lama-lama juga bisa jadi banyak. Dan itu tanpa kerasa pun manfaatnya juga ada, karena di BMT itu koperasi itu sistemnya bagi hasil. Ada bagi hasil, selain nabung juga mendapatkan bagi hasil di setiap bulannya sesuai dengan akad dan kesepakatan yang sudah diketahui antara pihak yang mengelola dan pihak yang menabung. Dari segi penabung, selain uangnya tidak bisa dikelola sendiri, maka ditampunglah ke lembaga keuangan yaitu BMT. Dan dari pihak peminjam pun juga merasakan manfaatnya, bahwasannya dengan kebutuhan modal atau kekurangan bahan yang untuk dijual tidak menutupi terhadap pemasukannya, dengan pinjaman itu ke BMT seakan lebih mudah, tidak diribet, lebih menyentuh kepada masyarakat yang usahanya kecil seperti itu. Jadi efeknya tuh sangat kerasa sekali terhadap masyarakat. Makanya BMT itu emang harus dan wajib ada di setiap daerah seperti itu. Karena memang sangat membantu untuk masyarakat ya Pak ya. Dan hal itu juga tidak memberatkan masyarakat, malah semakin membuat bahagia masyarakat. Kalau untuk manfaat yang kedua, mungkin ada Pak? Kalau manfaat yang kedua, selain untuk masyarakat, juga BMT itu membantu sekali terhadap pemerintah. Kenapa saya bilang begitu? Karena pemerintah khususnya di negara Indonesia ini tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
masyarakat di Indonesia. Dan di BMT itu pun sekarang sudah menjadi salah satu tulang punggung masyarakat dalam memberantas kemiskinan yang berada di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya karena BMT itu ikut andil dari awal proses, terus mengembangkan, terus meningkatkan pendapatan masyarakat yang awalnya dapatnya 20 karena ada tambahan masukan modal dari BMT itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Terus ada yang karena butuh lahan atau tempat karena tidak mempunyai dana, maka ngajukan ke BMT sehingga dibantu dari BMT. Jadi sama-sama antara pihak BMT dengan mitra atau nasabah itu anggota, dari yang mulai dari awal merintis sampai bisa dengan apa yang diinginkan itu selalu bersama. Jadi emosionalnya itu lebih dekat. Lebih dekat antara lembaga keuangan dengan mitra, karena BMT sendiri itu lahir dulunya emang dari masyarakat. Terbentuknya BMT itu dari masyarakat, sumber dana pemodalan itu dari masyarakat, cuman kita hanya sebagai pengelola, terkhususnya saya. Jadi harusnya uang yang ada di masyarakat atau dari masyarakat itu harusnya dirasakan atau manfaatnya lebih berasa kepada anggota atau masyarakat yang ikut andil dalam menaruh atau menabung ke BMT. Begitu. Jadi yang kedua ini dalam manfaatnya tuh emang dampak sekali, khususnya terhadap pemerintah. Karena yang ada kan hari ini yang perbankan saja, bank konvensional itu sulit sekali bagi pengusaha mikro lah, sangat sulit sekali. Jadi hadirnya BMT itu salah satunya sudah jadi tulang punggungnya Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Makanya dikatakan ini ya Pak ya, dikatakan membantu pemerintah karena bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Betul, tadi sekali. Iya. Dan ada yang bilang bahwa memang BMT ini basisnya atau peraturannya sesuai dengan syariah. Menurut Bapak itu bagaimana? BMT ini emang dasarnya itu harus melalui nilai-nilai syariah atau sesuai dengan ajaran Islam. Jadi di setiap tabungan itu ada bagi hasil. Ya, ada beberapa akad, pinjaman pun ada beberapa akad seperti mudharabah, akad mudharabah bagi hasil, musyarakah. Terus pinjaman itu juga ada qardul hasan, rohan, ada murabahah, seperti itu. Jadi tingkat bantuan untuk BMT itu sangat besar sekali kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Misalkan saya tidak punya modal, saya pinjam dulu modalnya ke BMT, bisa, itu melalui akad murabahah. Terus ingin buat kerjasama antara pihak antara nasabah dengan BMT, bisa juga sama-sama memberikan modal dalam satu wadah dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ada, seperti itu. Jadi terhadap kembali lagi bahwasannya selain yang dirasakan masyarakat juga dampaknya sangat besar sekali kepada negara kita untuk memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti itu. Karena dari masyarakat kembali ke masyarakat, begitu kembali ya Pak masyarakat. Ya. Iya Bapak, mohon maaf kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di STV Cermin Kaum Santri.
Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Ngabuburit di Kampung Santri. Bersama saya Halimatus Sa'dia dan Bapak Abdul Halim. Iya Bapak, tadi setelah segmen kedua kita membahas perihal manfaat yang pertama dan kedua, di mana manfaat yang pertama yaitu membantu masyarakat, khususnya kelas ekonomi menengah ke bawah ya Pak ya. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Mungkin bisa dilanjutkan manfaat-manfaat selanjutnya Pak, disilakan. Baik, terkait manfaat selanjutnya, yaitu melepas ketergantungan terhadap rentenir. Oke. Yang dimaksud melepas ketergantungan terhadap rentenir, bahwasannya rentenir di sana yang dengan berkuasa dalam memberikan pinjaman itu sangat mencekik sekali terhadap biaya yang harus dibayar terhadap rentenir tersebut. Jadi adanya rentenir itu sangat menyiksa sekali terhadap masyarakat. Yang mungkin ada flashback sedikit terkait pada tahun zaman dulu lah. Terlebih lagi bercerita tentang, mohon maaf nggak apa-apa menyampaikan bahwa direktur utama saya yaitu Bapak Masudi Kanjila itu dulu awalnya melihat dari masyarakat yang begitu sengsara dengan adanya rentenir, bahwasannya dengan adanya pinjaman dari rentenir malah menjadikan itu semakin buruk, semakin menurun tingkat pendapatan masyarakat, karena yaitu bunganya yang tinggi sekali. Jadi pendapatan yang seharusnya bisa meningkat untuk kebutuhan keluarga menjadi tidak sama sekali. Justru uang yang didapat hanya untuk menutupi bayaran atau angsuran terhadap rentenir tersebut. Dan apabila ini terus dibiarkan, maka masyarakat ini tidak ada perkembangan sama sekali. Makanya adanya BMT sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat di daerah tersebut, karena BMT itu selain lembaga keuangan, emosional dengan masyarakat itu ada, dengan bagi hasil yang saling menguntungkan, entah itu dari penabung ataupun dari peminjam, entah itu dari anggota ataupun dari mitra. Jadi BMT itu sangat membantu sekali, dan tingkat pendapatan ekonominya itu semakin tinggi, karena dengan nominal angsuran dengan jasa yang sedikit itu membuat para pengusaha kecil atau pengusaha mikro itu semakin nyaman dengan adanya BMT, karena dipermudah dengan BMT, bukan dipersulit, dibantu, terus ikut andil mengembangkan. Apabila ada apa-apa bisa sebagai tempat konsultasi terhadap perekonomian di masyarakat setempat, seperti itu terkait rentenir yang sudah dijelaskan tadi. Iya, jadi memang tingkat emosionalnya dengan masyarakat begitu sangat dekat ya Pak ya, sehingga bisa mengurangi adanya masyarakat yang kemudian lebih memilih rentenir tadi kata Bapak, sehingga dengan adanya BMT masyarakat akan lebih dekat dengan BMT itu sendiri, dan lagi-lagi BMT sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian untuk manfaat selanjutnya masih ada Pak?
Manfaat selanjutnya itu selain di keuangan, manfaat dari segi sosial juga ada. Segi sosial. Segi sosial. Karena balik lagi dengan arti dari BMT. Selain Baitul Tamwilnya yang kita jelaskan, di sini Baitul Malnya juga harus dijelaskan manfaatnya. Jadi kepada masyarakat yang punya penghasilan lebih atau ingin zakat, infak, ingin wakaf dan tidak tahu tempatnya di mana, maka BMT itu adalah wadah yang tepat untuk menghimpun semua dana zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun hibah itu. Karena di pihak BMT itu akan disalurkan kembali terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekali lagi, atau kepada fakir miskin, kaum duafa, seperti itu. Jadi tidak hanya berjalan di ekonominya saja, tapi berjalan di sosial. Makanya keberadaan BMT itu bisa dibilang sangat melekat kepada masyarakat, terkhusus di Tanjung Bumi ini. Begitu. Jadi untuk masyarakat Tanjung Bumi khususnya harus lebih dekat lagi kepada BMT ya Pak ya? Harusnya seperti itu. Agar kehidupannya, ekonominya, semuanya sejahtera. Sejahtera. Ya, Pak. Kemudian dalam BMT ini apakah juga ada sistem simpan pinjam? Yang dilaksanakan di BMT ini ada simpan pinjam. Cuman tidak menutup kemungkinan dengan BMT yang lain cuman hanya membuka simpan saja tanpa ada pinjaman. Cuman di istilah kata BMT ini, Baitul Mal wa Tamwil, uang yang dikembangkan itu bisa berbagai macam cara. Entah itu dibentuk dengan usaha yang lain atau dengan pinjaman kepada pengusaha mikro atau pedagang kecil yang lainnya. Jadi bergerak penyalurannya dana yang berada di BMT itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh BMT-BMT yang berada di Indonesia ini. Karena BMT itu banyak. Kalau di tahun sekarang itu banyak, bukan cuma hanya satu jenis, entah itu BMT dari organisasi atau perorangan, seperti itu. Karena melihat dari situ saja bahwasannya masyarakat itu emang sangat membutuhkan terhadap BMT. Ya, imbasnya, feedbacknya itu sangat terasa terhadap masyarakat. Itulah BMT. Kalau Bapak sendiri, seorang Bapak Abdul Halim, melihat antusias masyarakat Tanjung Bumi khususnya ya, karena memang BMT-nya di Tanjung Bumi, bagaimana kemudian tingkat emosionalnya masyarakat Tanjung Bumi? Kan kebetulan juga masih baru berdiri ya, 1,5 tahun ya Pak ya. Bagaimana kedekatannya kepada BMT ini? Terkait antusiasnya masyarakat dari awal launching, ya bisa dibilang masih seumur jagung lah BMT NU Tanjung Bumi daripada BMT NU cabang lainnya. Cuman kalau dilihat secara data ini, masyarakat dari awal launching tanggal 19 Desember 2022 sampai sekarang itu sangat pesat sekali. Sangat pesat sekali karena kita terus mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di BMT yang tidak bisa lepas dengan syariat-syariat Islam. Yang kedua, karena kejelasan transaksi uang yang melalui akad-akad syariah juga. Yang ketiga, kenyamanan, keamanan uang yang dipercayakan ke BMT dan uang yang dipinjamkan dari BMT itu lebih jelas, lebih akurat karena sistemnya harus semua melalui akad-akad syariah. Jadi tingkat kemanfaatannya dan keberkahannya itu lebih jelas daripada yang lain. Begitu. Iya, kalau dari BMT sendiri, cara atau upaya untuk menarik perhatian masyarakat pada saat itu, pada saat awal berdiri bagaimana Pak?
Sebenarnya kalau dari BMT yang saya Mhm. kerja sekarang itu dari awal launching emang nggak semudah yang apa Iya. yang kita lihat, bahwasannya Mhm. kita tawar langsung mau, kita ajak langsung mau. Ternyata itu susah. Karena di Tanjung Bumi khususnya itu ada trauma Trauma. tersendiri yang dulu ada mengatasnamakan BMT juga, dan ternyata cuman hanya bisa menampung simpanan saja, dan hasilnya tidak ada, dibawa kabur kepada oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi dengan terus istiqomah, terus memberi pemahaman terkait BMT, bahwasannya BMT itu seperti ini, bahwasannya BMT itu tidak hanya di saya itu bukan hanya pinjaman, tapi tidak hanya tabungan, tapi ada pinjaman. Di selain itu juga kita ada sisi sosialnya, itu ada santunan anak yatim, ada wakaf untuk masjid atau madrasah-madrasah yang membutuhkan seperti itu. Jadi lambat laun dengan mungkin keistiqomahan teman-teman dan saya, akhirnya satu persatu mulai percaya. Terus percaya semakin tumbuh rasa kepercayaan, semakin tumbuh rasa kenyamanan, terus semakin tumbuh rasa yang didapat kemanfaatan dari BMT itu. Iya, terima kasih Bapak. Masya Allah, sangat luar biasa sekali berarti BMT ini ya Pak ya. Dan Bapak, mohon maaf, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya, disilahkan untuk mengetikkan pertanyaan di kolom komentar pada channel YouTube STV. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali seusai jeda berikut ini. Tetap di STV, Cermin Kaum Santri.
Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Ngoburit di Kampung Santri. Iya Pak, tadi kita sudah membahas perihal manfaat BMT yang ada 4 itu ya Pak ya. Dan ini kebetulan sudah ada penanya yang bertanya dari kawanan Nusya dengan pertanyaan, apakah BMT hanya fokus dalam keuangan saja? Baik, terkait pertanyaan tersebut, bahwasannya apakah BMT Hanya fokus dalam keuangan saja? hanya fokus pada keuangan saja? Yang pastinya tidak, karena yang sudah saya jelaskan tadi, BMT itu selain Baitul Tamwil juga Baitul Mal. Jadi selain keuangan yang kita kembangkan, juga penghimpunan harta-harta amal, zakat, infak itu kita salurkan kepada yang lebih wajib mendapatkannya. Jadi penggerakannya kita itu agendanya bisa dilakukan setiap minggu, setiap hari, setiap bulan pun bisa. Kita ada targeting juga di pihak BMT pastinya. Itu per minggu mana saja kaum fakir miskin, berapa total yang ada di daerah tersebut, berapa yang ada di desa tersebut, terus berapa target yang akan kita salurkan kepada masyarakat setempat, seperti itu terkait sosialnya. Karena kita kembali lagi bahwasannya kita BMT itu nggak monoton terus terhadap keuangan. Jadi kita secara emosional ada kepada masyarakat, nilai-nilai dalam syariat pun harus ada. Jadi selain kita membantu untuk perkembangan usaha atau membantu mengelola uang masyarakat, kita juga membantu terhadap orang yang kekurangan, orang yang bisa dibilang kurang lah, sangat kurang sekali dalam ekonominya. Dan di situ kita hadir, BMT itu hadir di kalangan masyarakat itu. Jadi tidak hanya kepada orang yang ada usaha, ada uang, tapi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jadi semuanya dapat, di dunia dapat insya Allah, dan untuk akhirat pun juga dapat begitu. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali perjawaban dari Bapak pada sore hari ini. Jadi memang sekali lagi BMT hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat ya Pak ya. Dan Bapak, kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Mungkin Bapak Abdul Halim bisa memberikan sedikit closing statement atau kata-kata motivasi untuk masyarakat. Khususnya bagaimana cara menarik masyarakat untuk selalu setia pada BMT nih Pak. Disilakan. Baik, saya sedikit lah terhadap masyarakat, terkhusus masyarakat setempat di sini di Tanjung Bumi pastinya, bahwasannya saya mengambil kata-kata dari Bapak Wadiullah. Itu bahwasannya tabunglah, kelolalah uang Anda kepada wadah yang tepat atau lembaga yang tepat. Salurkanlah juga zakat, infak yang mau mengamalkan amal jariahnya kepada wadah yang tepat agar disalurkan sesuai dengan nilai-nilai atau syariat-syariat Islam begitu. Jadi ayo kita kelola uang kita sesuai dengan syariat-syariat Islam, tentunya BMT yang ada di Indonesia. Iya, sebuah closing statement atau kata-kata motivasi yang sangat menginspirasi dari Bapak Abdul Halim pada sore hari ini. Dan Bapak, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi pada sore hari ini, bahwa memang BMT ini memiliki banyak sekali manfaat yang luar biasa ya Pak ya, dan sangat membantu sekali untuk ekonomi masyarakat. Di antaranya satu, sangat bermanfaat untuk masyarakat, bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Selanjutnya, membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan. Dan poin ketiga, bisa melepas masyarakat
Dari ketergantungan kepada rentenir, dan selanjutnya yang terakhir yaitu bermanfaat untuk segi sosial. Jadi tidak hanya kita fokus pada keuangan saja, namun segi sosial juga ada banyak manfaatnya ya Pak ya. Dan Bapak saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lain hari kita bisa bertemu kembali Pak. Amin, amin. Dan pemirsa di rumah saya juga ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersama kami selama kurang lebih 1 jam. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and share channel YouTube STV Cermin Kaum Santri. Saya Halimatus Sa'diyah pamit undur diri, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.